Cerita mengenai tokoh Salomo merupakan salah satu cerita yang kaya akan makna. Saya ingat salah satu cerita yang luar biasa yang diceritakan oleh seorang bruder SVD yang kebetulan menjadi guru agama kami sewaktu saya masih duduk di bangku sekolah dasar. Bruder itu bercerita tentang bagaimana Salomo membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Cerita itu tentang dua orang ibu yang masing-masing mengklaim seorang bayi mungil sebagai anak mereka. Kedua ibu itu memiliki masing-masing seorang anak yang baru dilahirkan. Kebetulan kedua ibu itu tinggal serumah, tetapi pada suatu malam salah satu dari bayi itu meninggal. Namun bayi yang meninggal itu kemudian ditukar. Singkat cerita, masing-masing ibu itu mengklaim bahwa dia adalah ibu dari bayi yang masih hidup itu. Masalah ini kemudian dibawa kepada Salomo. Karena sulit untuk menentukan siapa di antara kedua ibu ini yang berbohong, maka Salomo mengambil keputusan untuk memotong bayi tersebut menjadi dua bagian, sehingga masing-masing ibu mendapat satu bagian. Mendengar keputusan itu, salah seorang ibu yang sejak semula mengatakan bahwa bayi yang digendong ibu lain adalah bayinya, dengan rasa putus asa dan pasrah berbicara kepada Salomo, "Jangan dipotong, biarlah bayi itu menjadi anaknya. Jagalah bayi itu dengan baik." Sedangkan ibu yang sedang menggendong bayi itu setuju agar bayi itu dipotong. Maka Salomo dapat memutuskan dengan tepat siapa ibu dari bayi itu. Tentu ibu yang tidak tega membunuh anaknya. Sebagai seorang anak sekolah dasar yang suka akan cerita, kisah ini sungguh membekas. Hari ini kita mendengar tentang kisah bagaimana Salomo yang ditawari oleh Allah untuk meminta apa saja, dan Allah berjanji akan mengabulkan setiap permintaan itu. Saya membayangkan tawaran itu diberikan kepada kita saat ini. Tentu akan banyak sekali variasi permintaan. Namun Salomo yang ketika itu telah dilantik menjadi raja menggantikan Daud, sadar bahwa untuk menjadi raja dari sekian banyak masyarakat, ia membutuhkan sesuatu yang tepat, yaitu kebijaksanaan. Allah yang mendengar permintaan itu kagum, sebab Salomo tidak memikirkan dirinya sendiri, melainkan ia memikirkan masyarakat yang dipercayakan Tuhan kepadanya. Hal inilah yang digambarkan oleh Yesus dalam setiap perumpamannya hari ini, tentang harta yang terpendam di dalam ladang, mutiara yang indah, pukat yang dipakai untuk menangkap ikan, yang untuk mendapatkan harta ini, orang harus mengorbankan semuanya untuk memilikinya. Salomo ketika ditawari Allah untuk meminta apa saja, ia mengorbankan banyak kemuliaan, kehormatan, kejayaan, dan kemasyuran, dan memilih kebijaksanaan dalam memutuskan perkara, atau dalam bahasa kitab raja-raja hari ini, untuk menghakimi umat yang dipercayakan Allah kepadanya. Salomo melihat kebijaksanaan sebagai harta yang melebihi semua tawaran harta lainnya di dunia. Saya yakin dan percaya bahwa hal serupa telah dan sedang kita praktikkan di dalam keseharian kita. Setiap orang berusaha mencapai apa yang dicita-citakannya. Para orang tua bahkan mengorbankan segala yang mereka punya untuk mendukung anak-anak mereka dalam meraih cita-cita, meraih impian mereka. Namun ada satu hal yang membedakan kita dari semua pengorbanan kita, yaitu tentang cara yang kita tempuh. Dunia sekarang memiliki cara kerjanya tersendiri. Nepotisme, kolusi, korupsi menjadi satu hal lumrah yang kita amini sebagai satu kebenaran umum sekarang ini. Bahkan untuk sogok menyogok kita anggap sebagai hal biasa
yang harus kita praktikkan jika kita ingin mendapatkan apa yang kita mau. Perumpamaan tentang harta terpendam, mutiara yang indah, dan pukat penyambung hidup tidak dimaksudkan bahwa kita mengorbankan segala yang kita punya untuk menyogok orang atau lembaga agar kita bisa mendapat apa yang kita mau. Pengorbanan jenis ini tidak dimaksudkan Yesus. Yesus menginginkan satu pengorbanan yang berasaskan nilai-nilai Kristiani, kejujuran, kerja keras, usaha ekstra, dan berbagai usaha baik lainnya untuk memperoleh apa yang kita cita-citakan. Ketika berbicara demikian, saya juga yakin bahwa semua orang yang mendengar akan mengatakan bahwa jalan ini sulit. Hal ini menjadi sulit sebab kita telah membudayakan satu sistem yang melihat nilai-nilai Kristiani sebagai hal yang tidak biasa, hal yang aneh. Nilai-nilai Kristiani menjadi aneh berhadapan dengan cara kerja dunia sekarang ini, karena kita telah mengubahnya sejak awal. Apa yang telah kita taburkan sejak semula telah kita panen sekarang ini. Jika Allah tidak dilibatkan sejak awal, maka kita juga akan menuai hasil tanpa campur tangan Allah. Maka hari ini Yesus mengingatkan kita tentang mutiara yang indah, harta terpendam, dan pukat kehidupan yang menuntut dari kita satu pengorbanan yang didasari oleh nilai-nilai Kristiani, kejujuran, kerja keras, kebajikan, toleransi, rendah hati, tulus ikhlas, saling menolong, dan masih banyak nilai lainnya yang harus kita praktikkan bukan hanya karena kita menginginkan harta itu, melainkan karena kita dipanggil menjadi saksi Kristus. Santo Paulus meneguhkan kita bahwa Allah akan turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu sebabnya kita mentaati perintah Tuhan dan menjalankan nilai-nilai Kristiani. Dan percayalah, seperti Salomo yang diganjari Allah karena pilihannya yang tepat, kita juga akan diganjari Allah dengan segala yang kita inginkan karena kita berkorban dalam usaha secara benar di hadapan Allah.